Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam acara Renungan Malam yang disiarkan melalui Mazmur TV. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua di dalam keadaan sehat, dan malam hari ini sebelum beristirahat dapat mendengarkan renungan malam. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali mengizinkan kami untuk merenungkan sebagian dalam firman-Mu ya Tuhan, di dalam bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam acara renungan malam ini. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk mengenal firman-Mu, untuk memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini saya memilih nats dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44, dan judul nats adalah persembahan janda miskin. Persembahan seorang janda miskin. Saya akan membacakan nats kita malam hari ini untuk kita semua. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin Bapak, Ibu sudah sering mendengar nats ini. Namun izinkan saya kembali mengulang dan mencoba untuk memahaminya lebih jauh. Nats ini menggambarkan pengajaran dari Yesus sendiri tentang persembahan yang berkenan kepadanya. Bila kita katakan persembahan yang benar, tentunya itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kepada siapakah kita memberikan persembahan? Tentunya kepada Tuhan. Atas apa? Atas respon kita, atas berkat-berkat yang Tuhan terima kepada kita sebagai ucapan syukur kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pengajaran dari Tuhan Yesus ini termasuk pengajaran-pengajaran yang akhir sebelum Yesus memasuki masa penderitaannya. Sebuah gambaran kemurahan hati yang adalah inti dari nats ini sendiri, memberi di dalam kekurangan, memberi dengan rasa pengorbanan. Itulah yang ingin kita lihat melalui nats ini. Kita memiliki jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan apakah yang paling penting bagi kita? Di mana kita menyandarkan jaminan akan masa depan kita yang tentunya kita mau berada di dalam kendali dan kuasa Tuhan semata. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Dan kepada siapakah kita ingin menyandarkan jaminan hidup itu? Nats ini di ayat 41 dikatakan Yesus sedang duduk di dalam bait Allah. Pada hari-hari itu, Yesus sedang berada di Yerusalem
Dan dia sedang banyak menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan dari ahli Taurat, pertanyaan dari orang Farisi, dari orang Saduki, dari orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitarnya dan yang berada di bait Allah. Dan pada waktu itu Yesus sedang duduk di dalam bait Allah bersama dengan murid-muridnya, dan dia duduk pas di depan peti persembahan. Orang-orang datang dan pergi memberikan persembahan. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang taat mengikuti hukum bahwa persembahan harus diberikan, dan mereka taat memberikan persembahan. Ketika itu Yesus duduk dan dia memperhatikan. Dikatakan di ayat 41, banyak orang datang, orang-orang kaya, yang tentunya kalau kita melihat apa orang kaya atau orang miskin, terutama dari penampilan. Dia mengatakan di sini orang-orang kaya datang dan memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan ekonomi yang ada pada mereka, keuangan yang mereka memiliki, mereka memberi dalam jumlah yang besar. Dan hal itu bagi Yesus tidak mengherankan. Nah, di dalam pengamatan Yesus itu, dia sedang melihat orang-orang kaya memberikan jumlah besar. Tiba-tiba datanglah seorang ibu, dikatakan seorang janda. Tidak disebutkan bahwa Yesus tahu, di dalam nats ini dikatakan dia seorang janda. Dan dilihat dari penampilannya, dia seorang janda miskin. Pasti terlihat dari cara dia berpakaian kah, atau kondisinya kah. Dikatakan di sini bahwa dia seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yaitu 1 duit. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, berapakah 2 peser atau 1 duit itu? Di dalam catatan dikatakan bahwa 2 peser pada waktu itu, peser adalah satuan uang yang paling kecil. 2 peser artinya sama dengan 1/4 sen. 1 duit, 2 peser adalah 1 duit, dan 1 duit menurut catatan berharga 1/4 sen. Sekianlah yang dimasukkan oleh si ibu janda miskin. Dan dikatakan Yesus terpesona, Yesus terperangah melihat kejadian itu, dan dia langsung mengumpulkan murid-muridnya. Sangat menarik. Kalau kita bisa bayangkan, begitu ibu itu memasukkan 2 peser yang 1 duit, Yesus terperangah. Wow, indah sekali. Mungkin itulah yang dia rasakan. Dan dia mengumpulkan murid-muridnya. Dia tidak mau satupun murid-muridnya tidak melihat hal itu. Dikatakan, dipanggilnya murid-muridnya dan dia berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Persembahan yang 1 duit itu, Yesus katakan, lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mengapa demikian? Dijawab di ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Kita bisa memahami ya Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih,
bagaimana Yesus membandingkan persembahan orang kaya yang memberi dalam jumlah besar, ternyata masih lebih sedikit dibandingkan dengan persembahan sang janda miskin yang memberikan seluruh yang dia miliki. Mungkin dari apa yang bisa dia peroleh saat itu, dia menyisihkan seginilah untuk hidupku hari ini dan seginilah untuk persembahanku. Dan itu adalah seluruh nafkahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Yesus melihat hati yang memberi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika kita juga memberikan persembahan ke depan di dalam rumah Tuhan. Pada waktu itu Yesus juga melihat hati kita yang memberi. Ketika kita memasukkan persembahan itu, dia melihat hati kita masing-masing. Dan bagaimanakah Tuhan, bagaimanakah kita menginginkan Tuhan melihat hati kita? Itulah yang ingin kita renungkan pada saat ini. Si ibu janda itu memberikan persembahannya dengan penuh pengorbanan. Dia mungkin tidak lagi memiliki simpanan uang untuk jaminan hidupnya esok, atau lusa, atau minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Kita sebagai orang-orang yang sudah berpendidikan, kita selalu berbicara tentang keamanan secara ekonomi finansial. Kita memikirkan bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana kalau saya sakit, bagaimana anak-anak saya. Memang itu perlu. Namun Tuhan juga menginginkan ketika kita memberi persembahan, kita beri dengan pengorbanan, dengan hati yang tulus, bahwa persembahan yang saya berikan ini adalah sesuai dengan apa yang seharusnya saya berikan. Jangan kita mengambil lebih besar dulu bagi saya, lalu saya persembahkan sedikit. Di situ Tuhan Yesus membandingkan bagaimana pengorbanan sang ibu ini, bagaimana hati ibu ini, dan bagaimana dia meletakkan jaminan hidupnya kepada Tuhan. Dia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh uang yang dia miliki, dan dia meletakkan jaminan hidupnya kepada Tuhan. Untuk esok hari dia yakin Tuhan akan memberi lagi hidup bagi dia. Tuhan akan memberi apa yang akan dia makan. Tuhan akan memberi jaminan kehidupan kepadanya. Janda itu mungkin tidak memiliki jaminan finansial, tapi dia memiliki Tuhan yang dia tahu akan memelihara hidupnya, yang dia yakini menguasai hari ini dan hari esok, lusa, dan hari-hari yang akan datang. Itulah yang membuat persembahannya menjadi sangat menarik perhatian Yesus dan mendapatkan pujian darinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam hidup perjalanan iman kita, tentunya kita juga ingin mendapatkan pujian dari Tuhan. Kita juga ingin Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu berkenan kepadanya. Mari kita renungkan dan mari kita pikirkan. Bapak, Ibu, contoh lain dari persembahan yang keluar dari rasa pengorbanan ditunjukkan oleh jemaat Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, saya boleh bacakan untuk kita semua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Rasul Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini adalah contoh persembahan dari jemaat di dalam membantu pekerjaan orang-orang kudus, pekerjaan pelayanan pekabaran Injil, pelayanan jemaat yang dilakukan oleh rasul-rasul pada waktu jemaat mula-mula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, persembahan adalah hal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat-Nya. Namun kerelaan dan pengorbanan yang mengiringi persembahan itu, yang mendorong persembahan itu kita lakukan, juga Tuhan akan lihat. Mari kita meneliti diri kita. Persembahan kita sudahkah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam cara mengucap syukur kepadanya, agar persembahan itu menjadi persembahan yang berkenan kepadanya, seperti yang dilakukan oleh seorang janda miskin di dalam bait Allah yang disaksikan oleh Yesus sendiri ketika dia berada di dunia, dan juga persembahan jemaat Makedonia di dalam membantu pekerjaan orang-orang kudus pada waktu itu. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuka hati pikiran kami. Bagaimana kami untuk mampu memberikan persembahan yang benar, yang berkenan kepadamu. Pimpin kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menerima begitu banyak berkat daripadamu, agar persembahan kami menjadi persembahan yang juga berkenan kepadamu. Beri kami istirahat yang baik malam hari ini. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atas kesediaannya bersama-sama bergabung di dalam renungan malam kali ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.